Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Flash Media, channel yang membahas seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik. Oke, di video kali ini masih untuk para pemula yang mau masuk ke dunia daur ulang sampah plastik atau mau masuk untuk melakukan bisnis daur ulang sampah plastik. Berhubung kemarin banyak masukan dari para senior dan para teman-teman saya untuk membahas tentang hal ini. Dan saya kira hal ini penting untuk saya bahas kali ini supaya nantinya para pemula tidak salah kaprah dan tidak salah jalan dalam memulai usaha daur ulang sampah plastik. Tentu saja ada aspek-aspek yang sangat perlu diperhatikan dan sangat perlu dipahami bagi para pemula yang mau masuk ke dalam industri daur ulang sampah plastik. Aspek-aspek itu meliputi banyak hal, tetapi ada satu hal yang sangat penting dan perlu saya bahas di video kali ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kumpulkan energi agar kita lebih bersemangat. Kali ini ada beberapa masukan dari para senior-senior saya dan dari kawan-kawan saya untuk membahas soal ini. Dan kebetulan kemarin ada seseorang yang curhat tentang dunia daur ulang sampah plastik ini. Maka dari itu di video kali ini perlu saya bahas tentang hal ini. Sebenarnya pertanyaannya bukan bagaimana cara memulai bisnis daur ulang sampah plastik. Pertanyaannya itu lebih ditujukan ke bagaimana kita seorang pemula mencari inspirasi dalam dunia daur ulang sampah plastik. Dan hal ini perlu saya tekankan, para pemula yang mau masuk dalam dunia daur ulang sampah plastik, saya harap jangan terjebak dengan berita-berita bahwa industri daur ulang sampah plastik itu industri yang sangat nyaman untuk dilakukan. Banyak berita yang beredar bahwa industri daur ulang sampah plastik itu bisa menghasilkan puluhan, ratusan, bahkan miliaran rupiah per bulan. Saya kira, oh come on, ini berita yang harus saya luruskan. Mungkin berita ini banyak menyesatkan teman-teman kita yang masih pemula, yang mau masuk ke dunia daur ulang sampah plastik. Perlu dipahami, dunia daur ulang sampah plastik adalah bisnis yang pada umumnya sama kayak bisnis-bisnis lain. Harga material plastik atau material daur ulang sampah plastik ini sama seperti bisnis-bisnis pada umumnya, tergantung suplai dan permintaan. Dan kalau dibilang bisnis daur ulang sampah plastik ini bisa menghasilkan penghasilan puluhan, ratusan, bahkan miliaran, ini perlu dikaji lagi. Dan saya harap untuk para pemula jangan ditelan mentah-mentah berita itu. Menurut saya berita itu bukannya tidak benar, tapi harus diluruskan. Karena begini, bisnis daur ulang sampah plastik, kalau skala pengepul itu menurut saya tidak mungkin bisa menghasilkan omset sekitar puluhan sampai ratusan juta. Kecuali kalau pengepul itu bisa mengumpulkan sampah dalam jumlah yang sangat banyak. Misalnya 20, 50, atau 60 ton, mungkin omsetnya bisa puluhan juta. Dan bahkan kalau dibilang ratusan juta, kita harus melihat lebih dalam apa yang dilakukan. Tetapi menurut pengalaman saya, meskipun penggiling itu skalanya besar, setahu saya ya, karena banyak teman-teman saya ini kan penggiling yang sudah profesional, yang sudah punya nama, dan hasil produksi mereka itu jarang dikomplain oleh pabrik. Setahu saya omset mereka tidak seperti yang diberitakan di berita-berita yang didengar oleh para pemula. Mungkin para pemula mendengar bisnis daur ulang plastik menghasilkan omset 300 juta per bulan, 1 miliar per bulan. Oh come on, itu harus dikaji lebih dulu. Terutama bagi para pemula yang langsung diarahkan untuk menggiling, ini sangatlah menyesatkan dan kasihan para pemulanya. Memang industri daur ulang sampah plastik ini adalah industri yang unik. Menurut saya adalah industri yang sangat unik. Di sisi lain ada beberapa orang yang gulung tikar di bisnis ini karena mungkin ada beberapa faktor. Tetapi di sisi lain masih banyak juga orang-orang yang tertarik dan mau terjun ke usaha daur ulang sampah plastik atau yang mau terjun mengelola sampah plastik. Jadi kesimpulan di video kali ini adalah ada dua hal yang penting yang harus saya sampaikan. Pertama adalah apabila Anda seorang pemula, jangan langsung masuk ke industri penggilingan sampah plastik. Mulailah dari hal yang dasar-dasar dulu seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya. Yang kedua adalah apabila mendengar dan melihat konten-konten yang berisi tentang bisnis daur ulang sampah plastik bisa menghasilkan omset puluhan, ratusan, bahkan miliaran rupiah, itu harus dikaji lebih
dalam lagi. Saya bisa pastikan kalau hanya sekedar pengepul dan penggiling, menurut pengalaman saya tidak mungkin bisa mencapai omset yang sangat menggiurkan seperti yang banyak beredar di sosial media. Karena kadang konteks yang ada di lapangan dengan yang ditampilkan itu sangat berbeda. Jadi buat para pemula, kalau ada berita-berita yang mengatakan bahwa bisnis daur ulang sampah plastik bisa menghasilkan omset sampai ratusan juta, itu harus dikaji lebih dalam lagi. Harus dipelajari bagaimana prosesnya, itu pengepulkah, penggilingkah, pemakainkah, pabrikankah. Mungkin kalau skala pabrikan saya percaya, kalau skala di bawah-bawahnya itu mungkin saya tidak begitu percaya. Jadi hal ini mohon dipahami dengan baik dan benar. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Semoga bisa dipahami dan memberi semangat untuk kawan-kawan pemula yang mau masuk ke industri daur ulang sampah plastik. Terus pantau channel ini, mungkin ada hal-hal yang bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini agar kami lebih bersemangat menyajikan info-info seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.